Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hai semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dengan Ibu Risa dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Eh, Materi kali ini kita akan membahas tentang perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan. Selanjutnya ada organisasi awal pergerakan itu yaitu ada Budi Utomo, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Dirintis oleh Dr. Wahidin Sudihorshudo. Budi Utomo didirikan dengan tujuan untuk menggalang dana untuk membantu anak-anak Bumi Putra yang kekurangan dana. Sutomo ini dipilih menjadi Ketua Budi Utomo ini bersifat kooperatif terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Lalu Budi Utomo juga bersifat tidak membedakan agama, keturunan, dan jenis kelamin. Lalu selanjutnya ada dalam perjalanan Budi Utomo banyak menuai perdebatan tentang perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda ini menginginkan perjuangan politik dalam menghadapi pemerintahan kolonial Belanda, sedangkan golongan tua itu mempertahankan cara lama yang diperjuangkan sosial kultur, yaitu pemerintahan Hindia Belanda ini mengakui Budi Utomo sebagai organisasi yang sah pada Desember 1909. Lalu Budi Utomo mulai kehilangan wibawanya pada tahun 1935. Organisasi itu bergabung dengan organisasi lainnya menjadi Partai Indonesia Raya atau Parida. Lalu di sini ada Sarekat Islam. Sarekat Islam ini lahir karena adanya dorongan uh, dari R.M. Tirto Sudiryo, seorang bangsawan, wartawan, dan pedagang dari Solo. Tahun 1909 itu ia mendirikan perkumpulan dagang yang bernama Sarekat Dagang Islam yang tujuannya adalah melindungi kegiatan ekonomi perdagangan Islam agar dapat terus bersaing dengan pengusaha. Selanjutnya, Sarekat Dagang Islam kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1913 pada Kongres Sarekat Islam yang pertama tanggal 26 Januari. Dalam pidatonya di Kebun Binatang Surabaya yang menegaskan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan bangsa lainnya. Usaha itu nampak dengan didirikannya koperasi di kota Surabaya. Surabaya. Lalu, ketika pemerintah kolonial mengizinkan berdirinya partai politik Sarekat Islam yang semulanya merupakan organisasi non-politik ini berubah menjadi partai politik. Sarekat Islam mengirimkan wakilnya dalam Volkrat atau Dewan Rakyat, dan pemegang peran penting dalam radikal konsentrit, yaitu gabungan perkumpulan yang bersifat radikal. Pemerintah kolonial yang dianggap cenderung ke arah kapitalisme mulai ditentang. Lalu dalam suatu pembentukan rapat Volkert masih terekam dalam ingatan bersama kaum terpelajar Bumi Putra tentang janji November. Lalu pidatonya itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengatakan bahwa dalam zaman baru hubungan pemerintah kolonial ini prosesnya demokratisasi dimulai. Ia mengatakan kelak Volkert menjadi lawan rakyat, sebuah lembaga bagi rakyat Hindia untuk menyampaikan hasrat untuk merdeka.
Namun, Pokrat tidak pernah menjadi badan rakyat Hindia. Pokrat tetap menjadi alat bagi pemerintah kolonial. Karena itu, kecilnya capaian yang diraih oleh Dewan Rakyat tersebut mendorong Cokroaminoto dan Agus Salim untuk mengubah aliran politik Syarikat Islam dari kooperatif ke non-kooperatif dan menolak ikut serta dalam setiap dewan rakyat yang didirikan pemerintahnya. Oke, selanjutnya tahun 1914 yang diselenggarakan di Yogyakarta, Cokroaminoto dipilih sebagai pimpinan Sarekat Islam. Lalu dalam kongres tahunan yang diselenggarakan Sarekat Islam pada tahun 1916, Cokroaminoto menyampaikan dalam pidatonya perlunya pemerintah sendiri untuk rakyat Indonesia. Pada tahun itu, Kongres pertama Sarekat Islam yang dihadiri oleh 80 anggota sarekat lokal dengan anggotanya sebanyak 36.000 orang. Kongres itu merupakan kongres nasional karena Sarekat Islam mempunyai cita-cita supaya penduduk Indonesia menjadi satu nasion atau suku bangsa, dengan kata lain mempersatukan etnis Indonesia menjadi bangsa Indonesia. Cokroaminoto dikenal sebagai seorang politis dan orator yang cerdas. Oke, selanjutnya pada Kongres Sarekat Islam kelima tahun 1921, Semaun memelancarkan kritik terhadap kebijakan Sarekat Islam Pusat sehingga timbul perpecahan di satu pihak. Aliran yang diinginkan Sarekat Islam itu adalah ekonomi dia dogmatis yang diwakili oleh Semaun. Di sisi lain itu Sarekat Islam menginginkan aliran nasional keagamaan yang diwakili oleh Cokroaminoto. Rupanya gejala perjuangan dua aliran ini tidak dapat dipersatukan. Lalu Agus Salim dan Abdul Muiz mendesak agar ditetapkannya disiplin partai yang melarang keanggotaan. Rangkap usulan itu sangat mengkhawatirkan Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI, ya kan. Oleh karena itu, Tan Malaka meminta disiplin partai diadakan perkecualian bagi PKI. Lalu selanjutnya dalam Kongres di Madiun 1923, Sentral Sarekat Islam ini diganti menjadi Partai Sarekat Islam dan memperlakukan disiplin partai. Lalu di sisi lain pihak ini Sarekat Islam yang mendapat pengaruh PKI menyatakan diri bernaung dalam Sarekat Rakyat yang merupakan bentuk PKI. Asas perjuangan PSI adalah non-kooperatif, artinya organisasi itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial. Oke, selanjutnya itu, namun organisasi itu mengizinkan anggotanya untuk duduk di dalam Dewan Rakyat atas nama pribadi. Akhirnya timbullah perpecahan dalam tubuh organisasi tersebut dan akhirnya muncul Partai Indonesia Islam ini atau PARI di bawah pimpinan Dr. Sukiman yang berpusat di Yogyakarta. Lalu berikutnya ada Indispart ini. Munculnya organisasi ini karena adanya sejumlah golongan orang Indonesia Belanda yang dianggap lebih rendah kedudukannya daripada orang Belanda asli. Sejumlah orang dari golongan Indo-Belanda ini kemudian mendirikan perkumpulan Indisesbond pada tahun 1898. Louis Dekker yang kemudian berganti nama Dr. Danudirjo Setiabudi berkeinginan untuk melanjutkan Indisbond sebagai organisasi politik yang kuat. Lalu keinginan Louis Dekker itu semakin menguat saat ia bertemu
dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suyarningrat atau dikenal dengan Ki Haji Hadar Dewantoro. Mereka kemudian dikenal dengan tiga serangkai. Lalu ada Louis Dekker adalah cucu Edward Dekker atau Multatuli, seorang penulis Mark Rockefeller yang membela petani Banten dalam masa tanam paksa. Lalu bersama-sama dengan Suwardi Suraningrat dan Cipto Mangunkusumo maka dibentuklah Indispart pada tahun 1912. Lalu keanggotaan Indispart ini berkembang dengan pesat sebagai seorang koresponden surat kabar The Lokomotif di Semarang ini. Kemudian harian Suara Baja Handelsblad, Batavia's Newsblad, dan akhirnya di majalah Het Tijdschrift dan surat kabar The Express ini Dodeker dengan mudahnya dapat mengutarakannya gagasan tersebut. Oke, selanjutnya bagi pemerintahan Hindia Belanda, hal ini menjadi ancaman yang serius. Organisasi itu kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan berbahaya di pertengahan pada tahun 1913. Pemimpinnya itu kemudian ditangkap dan dibuang. Dekker ini diasingkan ke timur Kupang Cipto Mangunkusumo dan dibuang ke Bekaum. Suwardi Sunranir dibuang ke Bangka. Tiga serangkai itu kemudian dibuang ke negeri Belanda. Lalu selanjutnya itu ada organisasi keagamaan. Pada abad ke-19 muncul gerakan pembaruan di negara-negara Islam Asia Barat. Pemikiran itu merupakan reaksi atas tantangan Barat. Gerakan itu berpusat di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dengan pimpinan Jamaluddin Al-Afghani. Lalu pengaruhnya itu gerakan itu sampai di Indonesia dengan tokoh-tokohnya Muhammad Iqbal dan Amir Ali. Oke, lalu di sini ada Muhammadiyah. Muhammadiyah ini didirikan Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Bercirikan organisasi sosial, pendidikan, dan agama. Salah satu tujuannya itu untuk mendirikan Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam. Islam seharusnya bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan tindakannya itu ada amar ma'ruf nahi munkar ini atau mengajak hal baik dan mencegah hal buruk. Lalu selanjutnya itu organisasi wanita juga dibentuk dengan nama Aisyah di Yogyakarta. Sebagai bagian dari organisasi wanita Muhammadiyah, nama Aisyah ini terinspirasi dari nama Aisyah istri Nabi Muhammad yang dikenal taat beragama, cerdas, rajin, bekerja untuk mendukung ekonomi rumah tangga. Diharapkan profil Aisyah ini juga menjadi profil warga Aisyah. Lalu selanjutnya di sini ada NU, Nahdlatul Ulama, dibentuk pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Pendirinya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya. Organisasi itu berpegang teguh pada Ahlus Sunnah, itu berpegang teguh pada wal jamaah. Tujuannya organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Lalu selanjutnya pada tahun 1935 NU berkembang dengan pesat. NU sudah mempunyai 68 cabang dengan jumlah anggota 6.700 pada tahun 1938. Kongres di Menes Pandeglang, Banten, NU berusaha untuk dapat memperluas. Pengaruhnya itu udah ke seluruh Jawa. Kongres selanjutnya di Surabaya pada tahun 1940 diputuskan untuk mendirikan wanita Nahdlatul Ulama dan pemudanya dibentuknya organisasi Ansor.
Nah, selanjutnya itu organisasi Islam lahir lainnya ini gerakan Islam modern juga dilakukan oleh keturunan Arab di Indonesia. Pada tahun 1914 ini didirikan perkumpulan Al-Irsyad oleh Syekh Ahmad Sukarti. Ia berkeinginan agar pendidikan agama Islam ini dilakukan sejak dini dan diajarkan terus-menerus, juga berkembangnya Islamiza di antara pemeluk agama Islam. Banyaknya ini keturunan Arab berdomisili di Indonesia. Lalu mendorongnya Baswedan ini untuk mendirikan Partai Arab di Indonesia pada tahun 1934. Mereka berpendapat bahwa Indonesia sebagai tanah airnya karena mereka dilahirkan dari seorang perempuan Indonesia. Selanjutnya itu ada Majelis Islam ala Indonesia. Majelis Islam ala Indonesia ini merupakan gabungan dari organisasi politik dan beberapa organisasi massa yang bersifat moderat terhadap Belanda. Golongan Muslim yang tergabung dalam organisasi memilih sikap non-kooperatif terhadap pemerintahan kolonial saat Jepang berkuasa. Organisasi ini mendapat kelonggaran menjalankan aktivitasnya, sementara aktivitas organisasi ini dilarang karena Majelis Islam ala Indonesia dipandang sebagai organisasi yang anti Barat. Suatu ketika seluruh pemuka agama diundang oleh Mayor Jenderal Okazaki ke Jakarta, lalu mereka diajak untuk bertukar pendapat. Pertemuan ini menghasilkan Majelis Islam ala Indonesia ini harus menambah asas dan tujuannya. Lalu kegiatan ini menyelenggarakan badan amal dan peringatan keagamaan. Selanjutnya di sini ada organisasi pemuda. Perkumpulan pemuda yang pertama adalah Trikoro Darmo, didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915. Organisasi itu didirikan di Gedung Kebangkitan Nasional oleh Dr. Satimawi Yorna Sanjoyo sebagai ketua, yang beranggotakan pemuda-pemuda di Jawa. Ya, diantaranya itu ada Kadarma, Sunardi, dan pemuda lainnya itu cita-cita tertuju pada cinta tanah air, memperluas persaudaraan, dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Selanjutnya ada dalam Kongres di Solo, organisasi itu berubah namanya Jong Java. Kemudian pada 1920 Jong Java mulai melakukan perubahan pandangan dari kedaerahan ke nasional. Setelah Sumpah Pemuda, ia berfungsi dalam Indonesia Muda. Pemuda Sumatera juga mendirikan Persatuan Pemuda Sumatera yang dikenal dengan Jong Sumatera Bond, didirikan pada 1917 di Jakarta. Persatuan ini bertujuan untuk memperkukuh hubungan antara pelajar yang berasal dari Sumatera, juga menumbuhkan kesadaran di antara anggotanya dan membangkitkan kesenian Sumatera. Tokohnya adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Lalu selanjutnya perkumpulan yang lainnya dibentuk berdasarkan daerah yang ada, antara lain Jong Minahasa, Jong Celebes, dan Jong Ambon. Perkumpulan ini kemudian berfungsi dalam Indonesia Muda. Di samping itu juga muncul Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pada 1925 oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung. Tujuan PPI-nya adalah kemerdekaan tanah air Indonesia Raya, organisasi bersifat anti imperialisme di Bandung pada tahun 1927. Berdiri Jong Indonesia bersifat nasional. Organisasi itu kemudian berganti nama Pemuda Indonesia dan organisasi wanita bernama Putri Indonesia. Lalu selanjutnya ada organisasi wanita, yaitu ada Putri Mahardika, adalah organisasi keputrian tertua dan merupakan bagian dari Budi Utomo. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan bimbingan
penerangan kepada wanita-wanita pribumi dan menuntut pelajaran dan dalam menyatakan pendapat itu di muka umum. Kegiatannya antara lain ya, sebagai berikut: memberikan beasiswa dan menerbitkan majalah bulanan. Tokoh-tokohnya ada Saburudi, Sutina, Joyo Pranoto, R.R. Rukmini, dan Sadikun Tondokukumo. Lalu di sini ada Kartini Fund. Dana Kartini ini, organisasi ini didirikan oleh Tuan dan Nyonya Van de Ventor, tokoh politik etis. Salah satunya adalah usaha mendirikan sekolah-sekolah, misalnya Sekolah Kartini di Jakarta, Bogor, Semarang. Setelah itu di Madiun, Malang, dan Cirebon, Pekalongan, Surabaya, dan Rembang. Lalu keutamaan dalam istrinya itu adalah organisasi ini berdiri sejak tahun 1904 di Bandung, yang didirikan oleh R. Dewi Sartika. Pada tahun 1910 didirikan Sekolah Keutamaan Istri dengan tujuan mengajarkan anak pada gadisnya agar mampu membaca, menulis, berhitung. Tujuannya itu mempunyai keterampilan uh, kerumah tanggaan agar kelak dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan kegiatan ini kemudian uh, diikuti oleh kaum wanita di kota-kota lainnya, yaitu seperti Tasikmalaya, Garut, Purwakarta, dan Padang Panjang. Oke, selanjutnya ada Kongres Pemuda Indonesia pada 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama. Kongres tersebut diprakasai oleh berbagai organisasi wanita seperti Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Wanita Mulia Aisyah, Syarikat Islam, JIP, dan Taman Siswa Bagian Wanita. Tujuannya ini adalah kongres mempersatukan cita-cita dan usaha untuk memajukan wanita Indonesia, dan juga mengadakan gabungan antara berbagai perkumpulan wanita yang ada. Lalu dalam kongres itu diambil keputusan untuk mendirikan gabungan perkumpulan wanita yang disebut Perikanan Perempuan Indonesia, ya, dengan tujuan memberi penerangan dan perantaraan kepada kaum perempuan, akan mendirikan studi fund untuk anak-anak perempuan yang tidak mampu, lalu mengadakan kursus-kursus kesehatan, lalu menentang perkawinan anak-anak, dan memajukan kepanduan dan organisasi-organisasi wanita tersebut di atas pada umumnya tidak mencampuri politik dan berjuang dengan haluan kooperatif. Oke, cukup sekian dari saya terkait materi-materi tadi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami di kalian semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat ke kalian semua. Bertemu lagi minggu depan dengan pertemuan selanjutnya, dengan materi-materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.